Saudara, angka kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin bertambah seiring dengan semakin meningkatnya pergerakan orang dengan berbagai aktivitas. Tidak hanya di daerah zona hijau, daerah zona kuning pun sudah mulai padat dengan kegiatan di bidang perkantoran, perdagangan, hingga sekolah yang tatap muka. Ada kritik yang menyebutkan bahwa maraknya aktivitas inilah yang menjadikan munculnya berbagai macam klaster baru. Setidaknya hingga tanggal 13 Agustus lalu ada 9 klaster sekolah di zona kuning yang muncul akibat kembali digelarnya sekolah tatap muka. 9 daerah tersebut adalah Tulungagung, Lumajang, Kalimantan Barat, Tegal, Cilegon, Sumedang, Pati, Balikpapan, dan juga Rembang. Sementara itu pemerintah melalui Satgas COVID-19 sudah memberi izin kepada 163 wilayah yang termasuk zona kuning atau berisiko rendah untuk memulai kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Nah, apakah pemberian izin sekolah tatap muka ini justru akan semakin menambah angka positif COVID-19 di Indonesia, juga menimbulkan semakin banyak klaster baru? Kita akan bahas usai tayangan yang ini. Siswa dan guru semakin terancam tertular virus corona sejak pembukaan sekolah di wilayah zona hijau dan kuning. Di Kalimantan Barat, Pemda setempat melaporkan 14 siswa dan 8 guru positif tertular corona. Penularan ini terjadi di 6 SMA di Pontianak, Ketapang, dan Ngabang. 13 Agustus lalu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji membenarkan penambahan kasus baru di wilayahnya berasal dari siswa, guru, mahasiswa, hingga tenaga kesehatan. Semua siswa dan guru. Nah, hari ini ada 18 yang sembuh, kasus baru 10. Kasus baru 10 itu 8 kalau nggak salah Melawi ya, guru. Guru, kemudian ada 1 dokter, 1 mahasiswa kedokteran. 11 guru positif tertular corona juga terjadi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kasus pertama dilaporkan dari seorang guru hingga menulari guru lainnya. Kepada pemimpin redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi di program Rosi 13 Agustus lalu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menegaskan tidak ada pemaksaan pembukaan sekolah secara tatap muka. Syarat kewenangan pembukaan sekolah berada di tangan pemerintah daerah. Tidak ada itu pemaksaan, termasuk juga permintaan adanya persetujuan dari pihak orang tua itu jelas disampaikan oleh Kemendikbud. Jadi seandainya orang tuanya tidak setuju ya tidak dilaksanakan. Kemudian yang perlu saya ingatkan, pendidikan itu adalah urusan pemerintahan konkuren. Artinya kewenangan dan tanggung jawabnya berbagi antara pusat dan daerah. Karena itu jelas itu edaran dari Kemendikbud itu diserahkan sebagian besar masalahnya adalah kepada daerah-daerah masing-masing. Apakah akan dibuka atau tidak itu akan ditetapkan oleh masing-masing daerah. Walaupun pemerintah pusat sudah menetapkan zona hijau dan zona kuning, zona oranye bisa dibuka. Tetapi itu kalau seandainya daerah menyatakan tidak, maka juga tidak akan ada pemaksaan. Apakah langkah ini sudah tepat? Sebaliknya, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti, mendesak pemerintah mengevaluasi pembukaan sekolah tatap muka dan memperbaiki kualitas pembelajaran jarak jauh. Sesuai data Ikatan Dokter Anak Indonesia, KPAI mencatat kasus kematian anak terpapar corona di Indonesia tertinggi se-Asia Pasifik. Dan perlu dicatat bahwa anak-anak Indonesia ini sudah se-Asia Pasifik paling tinggi tingkat kematiannya karena COVID-19. Dan ternyata beberapa kasus IDAI mengatakan kepada KPAI juga anak yang terkena COVID-nya sembuh, tapi paru-parunya mengalami kerusakan permanen. Nah ini berarti harus panjang hidupnya dia. Itu kan juga beban buat negara. Ya. Oleh karena itu demi menyelamatkan anak-anak kita di hari kemerdekaan ini, kami sangat berharap pemerintah mengevaluasi keputusannya terkait dengan memasukkan anak-anak ke sekolah. Kemudian kami mendorong untuk memperbaiki PJJ pada fase kedua, gratiskan internet agar semua rakyat Indonesia terbantu. Yang kedua, untuk anak-anak yang kemudian tidak terjangkau oleh ini, maka lakukan juga proses di mana berkoordinasi dengan daerah agar mereka tetap terlayani pendidikannya di masa pandemi ini.
Meski harapan kesembuhan COVID-19 cukup tinggi, namun pakar menyebut virus corona juga berdampak kerusakan permanen pada organ paru pasien. Selain terancam tertular di lingkungan sekolah, siswa dan guru juga berpotensi membawa virus dari lingkungan masing-masing. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah perkantoran, kini klaster penularan corona di sekolah pun bermunculan. Sejak pemerintah memberi izin pembukaan sekolah tatap muka di zona hijau dan juga kuning. Di sisi lain, sederet persoalan membuat pembelajaran jarak jauh tidak efektif bagi kualitas pendidikan anak. Kita bahas topik ini bersama Dr. Yogi Prawira, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Selamat malam, Dr. Yogi. Selamat malam. Ada pula Ibu Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud. Selamat malam, Ibu Sri Wahyuningsih. Selamat malam. Ada pula Ibu Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selamat malam, Bu Retno. Selamat malam, Mbak Rosi. Bu Retno dan Dr. Yogi, saya ke Bu Sri Wahyuningsih dulu ya. Bu Sri, tadi kita dengar di penjelasan dari Pak Muhadjir Effendi di program Rosi kemarin yang kami cuplik baru saja. Katanya tidak ada paksaan untuk membuka sekolah. Itu semua tergantung dari kebijakan pemerintah daerah yang kemudian sudah bisa melihat rekomendasinya berdasarkan zonasi yang diberikan pemerintah pusat. Nah, kalau memang tidak ada paksaan, kenapa tidak dilarang saja untuk sekolah buka? Pendidikan penting, tapi apalah arti pendidikan kalau anak-anak justru kesehatannya terancam, Bu Sri? Baik, terima kasih Mbak Sofi. Betul sekali apa yang Mbak Sofi sampaikan, bahwa memang sekolah diharapkan menjadi tempat yang nyaman. Itu harus kita sepakati. Termasuk juga masa pandemi ini adalah masa musibah, bencana buat kita semua. Dan itu tentunya harus kita sikapi dengan segala kesabaran dan keikhlasan. Terkait dengan maraknya penularan COVID di satuan pendidikan, ini membawa keprihatinan buat kita semua. Tentunya. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhadjir, Menteri PMK, betul bahwa pemerintah tidak memaksakan satuan pendidikan untuk membuka sekolah di masa pandemi. Namun, kebijakan sudah disampaikan bahwa apabila sekolah tersebut berada di zona hijau atau kuning, sebagaimana yang sudah dipublik ketika melalui SKB 4 Menteri, tanggal 7 Agustus beberapa waktu lalu, maka diizinkan sekolah untuk membuka pembelajaran secara tatap muka, namun tetap harus mengacu pada beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Ya. Pertama harus mengikuti daftar periksa. Lokasi siswa, sekolah maupun gurunya berada di zona hijau atau zona kuning saat ini. Dan semuanya bersih dari virus corona. Kemudian jarak duduk juga sudah ditetapkan. Yang paling penting adalah daftar periksa yang harus dipatuhi, serta siswa ketika belajar juga harus mengikuti tata tertib pelaksanaan yang sudah dituangkan dalam protokol kesehatan. Ya, siap. Begini, penjelasan ini sudah kami dengar sejak beberapa pekan yang lalu. Bahkan waktu itu Pak Muhadjir juga pernah hadir di Sapa Indonesia Malam menyampaikan hal ini. Tapi begini, ini kan sudah ada contoh-contoh yang bisa kita lihat dari negara-negara lain. Misalnya, paling gampang adalah Korea Selatan. Korea Selatan sejauh ini dianggap sebagai negara paling berhasil, salah satu negara yang paling berhasil mengatasi COVID-19. Tapi ketika mereka mulai membuka sekolah, tiba-tiba ada lonjakan penularan klaster sekolah. Apakah kita tidak mau belajar dari hal yang itu dan tetap memberikan izin untuk pembukaan sekolah, sementara jelas ada ancamannya? Terkait penutup klaster baru di satuan pendidikan, ini kami kembalikan kepada pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah... Kenapa tidak langsung diambil alih saja oleh pemerintah pusat begitu? Bilang jangan dulu untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau mungkin sampai SMA jangan dulu masuk. Kenapa tidak seperti itu? Ya, karena kita mengacu kepada kewenangan pengelolaan satuan pendidikan, Mbak, ini menjadi otonomi pemerintah daerah. Sehingga memang aturan mainnya
kewenangan pengelolaan itu ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Oke. Pemerintah daerah wajib menutup satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka apabila memang terindikasi ada penularan di satuan pendidikan tersebut. Begini, Begitu, Bu, Mbak Taufik. kemarin beberapa pemberitaan di Kompas TV, kami mewawancara beberapa kepala dinas pendidikan di beberapa wilayah. Mereka menyatakan bahwa siap kami buka sekolah lagi untuk tatap muka, sudah siap untuk memastikan disiplin protokol kesehatan. Akan ditutup kalau ada penularan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya kita bukan kumpulan orang-orang yang suka mencegah, bukan orang-orang yang memastikan tindakan preventif, tapi senangnya kelabakan di belakang. Apakah kemudian Kemendikbud tidak bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Wilayah kalau seperti ini? Ya, kami sudah melakukan evaluasi, Mbak, dari data yang kami inventarisir, identifikasi, terkait pembukaan sekolah atau tatap muka di satuan pendidikan, memang sudah disampaikan apabila terindikasi terjadi penularan, maka sekolah tersebut harus ditutup. Dan penutupan satuan pendidikan itu terhadap pembelajaran tatap muka menjadi kewenangan pemerintah daerah. Itu yang bisa kami lakukan. Jadi tunggu ada penularan dulu, bukan mencegah jangan sampai ada penularan? Tidak seperti itu. Artinya ini sekali lagi, pemerintah pusat sudah memberikan kebijakan, namun untuk pelaksanaannya ini diserahkan ke pemerintah daerah. Oke. Beberapa, ya. Oke. Gitu, Mbak. Ya. Oke. Bu Retno, saya minta tanggapan Anda, dong. Ya, yang pertama tadi Bu Sri menyebutkan daftar periksa ya. Daftar periksa yang ada di Kemdikbud itu sudah kami cek. Ada 11 pertanyaan. 11 pertanyaan itu sangat tidak dalam. Yang kedua, isinya adalah tersedia dengan tidak tersedia. Misalnya saja wastafel. Apakah wastafel tersedia? Tersedia. Ya kalau tersedia, kalau cuma satu muridnya 1.000 gimana? Ketika akhirnya kami memutuskan untuk melihat daftar periksa ini pada 25 sekolah. Jadi baru 25 sekolah nih yang kami datangi langsung. Kami masuk kelasnya, kami membuka kerannya, kami masuk ke toilet, kami lihat semuanya. Nah, rasio itu tidak pernah cukup. Jadi antara jumlah siswa, misalnya ada di SMP Negeri 2 Bekasi itu, 1.184 anak, tapi wastafelnya 10. Bahkan ada sekolah-sekolah yang dia 3 lantai, tapi tidak ada wastafel di lantai lain. Hanya ada di bawah. Apakah yakin anak-anak punya budaya cuci tangan dan mencuci tangan ke bawah? Jadi ketika kami melihat 25 sekolah, yang ada di Jakarta, Bandung, Subang, kemudian Bogor, kami bahkan Jakarta pun tidaklah siap. Jadi hanya ada 1 dari 25, yaitu SMK Negeri 11 Bandung. Dia yang siap, paling siap dari pintu gerbang sampai ke dalam, bahkan sampai bagaimana guru dibagi tugasnya untuk membangun budaya baru. Lalu bagaimana guru-guru ini mulai membuat modul, bagaimana pembelajaran jarak jauh atau luringnya akan diperbanyak dibanding tatap muka. Jadi ini hanya satu kok. Nah itu kan menunjukkan bahwa ketidaksiapan terlihat. Lalu kita mempertaruhkan nyawa anak-anak kita ini namanya. Nah yang kedua adalah tadi sempat disebutkan bahwa begitu ada penularan atau begitu ada klaster atau ditemukan kasus ditutup. Kami menemukan di Bengkulu tidak begitu. Bengkulu adalah zona hijau. Lalu ada salah satu kabupaten buka. Setelah itu ternyata ada yang tertular COVID, yaitu dia jadi nggak hijau lagi karena tenaga kesehatan di puskesmas itu yang sudah berkontak dengan banyak orang ternyata dia positif. Nah kan artinya udah nggak hijau lagi, nggak ditutup sampai hari ini. Nah ini kan menunjukkan bahwa ada ketidakseriusan mulai dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melindungi anak-anak kita. Oke, Bu Retno, tapi begini, harus kita akui juga ketika dalam tanda kutip memaksakan pembelajaran jarak jauh, kualitas pendidikannya turun sekali. Apa dong yang harus dilakukan oleh pemerintah? Akan dijawab Bu Retno sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.